diteror para demit penunggu pabrik gula. Film dimulai di tahun 2003. Saat itu, sebuah pabrik gula sedang membuka lowongan pekerjaan untuk posisi buruh musiman untuk membantu proses panen dan penggilingan tebu. Pagi itu, sekelompok orang yang menjadi buruh musiman akan diberangkatkan ke pabrik gula menggunakan sebuah truk. Mereka adalah Fadil, Endah, Naning, Rani, Franky, Dwi, dan sepasang kekasih bernama Hendra dan Wati. Perjalanan menuju pabrik gula cukup jauh. Di sepanjang perjalanan, mereka saling berkenalan untuk mengakrabkan diri. Diketahui, Hendra dan Wati akan segera menikah. Namun, Hendra masih kekurangan biaya untuk pernikahannya. Oleh karena itu, dia menjadi buruh musiman. Di sini, Wati ingin membantu Hendra untuk mencukupi biaya nikahan mereka. Singkat cerita, tibalah mereka di pabrik gula. Karena sudah sore, mereka yang baru datang langsung disuruh ke loji yang sudah ditentukan. Diketahui, pabrik gula ini adalah pabrik peninggalan Belanda. Di malam pertama mereka tinggal di pabrik, terdengar suara peluit panjang yang menandakan waktu sudah menunjukkan jam 9 malam. Dan para buruh dilarang untuk keluar dari loji. Endah penasaran dengan suara peluit itu. Lalu, dia melihat suasana di luar loji yang terlihat sangat sepi. Tidak ada satu orang pun yang keluar. Di sisi lain, Fadil mulai diganggu demit penunggu pabrik. Hal itu terjadi ketika dia akan sholat. Malam semakin larut. Semua orang sudah beristirahat. Saat itu, Endah terbangun dari tidurnya dan dia mengambil air minum di dapur. Namun tiba-tiba, dia merasa seperti ada orang yang lewat di belakangnya. Endah yang mengira kalau itu adalah salah satu temannya, dia melihat kunci pintu yang bergoyang, yang berarti ada yang baru keluar dari loji. Endah yang belum mengetahui peraturan dilarang keluar di jam malam. Dia keluar untuk mencari tahu siapa yang baru saja keluar dari loji. Baru berjalan beberapa langkah, terlihat sosok bayangan yang berjalan ke arah gudang di area pabrik. Endah terus mengikutinya, hingga dia berada di depan salah satu gudang. Sialnya, sosok yang dia ikuti menghilang. Endah mengira kalau sosok itu masuk ke dalam gudang. Lalu Endah masuk ke gudang itu. Saat dia berada di dalam gudang, Endah mendengar suara gamelan. Dan lagi-lagi, rasa penasarannya muncul. Dia menelusuri gudang tersebut untuk mencari tahu sumber suara gamelan itu. Akhirnya dia berada di salah satu ruangan yang tertutup. Kemudian Endah memanjat dan melihat apa yang terjadi di ruangan itu melalui lubang di dinding. Dan ternyata di dalam ruangan itu dia melihat pagelaran wayang. Di sini Endah terdiam dan mulai timbul pertanyaan di pikirannya. Kenapa ada pagelaran wayang di gudang? Namun di saat dia sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba suara gamelan berhenti dan semua orang yang berada di dalam gudang menatap dirinya. Hal ini membuat Endah kaget dan ketakutan. Dia pun terjatuh. Setelah itu, Endah langsung pergi dari sana. Tanpa dia sadari, ada sosok makhluk hitam besar yang sedang memperhatikan dirinya. Keesokan harinya, semua buruh dikumpulkan dan diberi arahan oleh Bu Marni selaku manajer. Kemudian, Bu Marni mengenalkan beberapa petugas. Di antaranya, ada dua orang satpam bernama Rono dan Karno. Lalu ada Mbah Samin dan beberapa mandor yang akan mengawasi pekerjaan mereka. Setelah itu, Bu Marni memberitahu peraturan yang ada di pabrik, terutama peraturan jam malam. Jika mendengar suara pentungan yang berbunyi setelah maghrib, itu tandanya jam kuning. Artinya, semua buruh harus sudah masuk ke dalam loji masing-masing. Kemudian jika mendengar suara peluit pabrik yang berbunyi jam 9 malam, itu tandanya jam merah. Dan artinya, seluruh pekerja pabrik dilarang untuk keluar dari loji. Setelah memberikan arahan, semua buruh diarahkan ke mandornya masing-masing. Sedangkan Endah, dia diminta Bu Marni untuk bekerja di kantor. Di hari pertama mereka bekerja, terlihat semua buruh sangat bersemangat dan mereka bekerja sesuai tugasnya masing-masing. Para pria bekerja memanen tebu, sedangkan yang wanita mengurusi dokumen-dokumen perusahaan. Saat jam istirahat, Dwi dan Franky menceritakan ke teman-temannya tentang sejarah pabrik gula. Mereka cerita kalau 7 tahun yang lalu terjadi kebakaran besar di gudang tua. Banyak para buruh yang terjebak di dalam gudang tersebut. Dikabarkan, kebakaran ini terjadi dikarenakan para buruh melanggar peraturan. Oleh karena itulah penunggu gudang menjadi marah, lalu membakar para pekerja. Dari kejadian inilah, peraturan jam malam diberlakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kembali. Di ruangan kantor, lagi-lagi Endah mengalami kejadian yang horor. Ketika dia sedang menyelesaikan tugasnya, tiba-tiba ada sosok demit bergelantungan di sebelahnya. Sontak saja membuat Endah sangat ketakutan. Ketika dia keluar dari ruangan, dia bertemu dengan Rani. Kemudian Endah menanyakan apakah semalam dia keluar dari loji. Ternyata itu bukan Rani, melainkan sosok demit yang tiba-tiba mengejar dirinya, hingga membuat Endah lari ketakutan.
Saat lari sampai luar gedung, dia malah bertemu dengan Wati, Naning, dan Rani. Malam harinya, Rano dan Karno menceritakan sejarah pabrik itu. Dulu pernah terjadi kebakaran di pabrik. Setelah kejadian itu, warga sekitar melihat banyak penampakan, sehingga warga sekitar tak mau kerja di sana lagi. Sedangkan di loji, saat Endah dan kawan-kawan beraktivitas setelah seharian kerja, mereka diganggu para demit, termasuk Naning saat di kamar mandi. Dia juga diganggu para demit, sedangkan Endah dan kawan-kawan menemukan kelabang di makanan mereka. Di siang hari saat Endah akan mengantarkan dokumen, dia bertemu dengan Rani. Di sini Rani menawarkan diri untuk membantu membawakan salah satu dokumennya. Tanpa rasa curiga, Endah memberikan dokumen tersebut kepada Rani. Tak lama terjadi hal yang mengerikan. Saat kereta tebu berjalan, Endah melihat Rani sedang berada di jalur kereta. Sontak, Endah langsung berteriak memanggil Rani. Tapi Rani hanya menoleh sambil tersenyum. Endah yang tak ingin terjadi apa-apa pada Rani, dia pun berlari untuk menyelamatkannya. Namun Rani tetap berdiam diri di rel, hingga terjadilah kecelakaan dan tumpukan tebu hasil panen jatuh ke tubuh Rani. Bu Marni sangat marah pada Endah. Dia menyalahkan Endah karena menitipkan pekerjaannya ke orang lain. Sambil menangis, Endah meminta maaf ke Bu Marni. Dia memberitahu kalau Ranilah yang menawarkan bantuan untuk mengantarkan dokumen. Tak lama, Mbah Samin datang menemui Bu Marni. Di sini Mbah Samin menyampaikan pesan dari Mbah Jina. Dia meminta agar penggilingan tebu ditunda karena Mbah Jina ingin memastikan kalau kecelakaan yang dialami Rani hanyalah kecelakaan biasa, bukan dari amarah penunggu pabrik gula. Namun Bu Marni menolak menunda penggilingan tebu karena dia mendapat perintah dari pusat agar segera melakukan penggilingan. Setelah mendapat penolakan dari Bu Marni, Mbah Samin lalu meminta tolong ke Mbah Jina untuk mencari tahu tentang kecelakaan kemarin. Dengan ilmunya, Mbah Jina mulai melihat penyebab kecelakaan itu dengan cara melihat isi di dalam kelapa. Ketika kelapa dibelah, muncullah cairan hitam dan kelabang, yang artinya kalau kejadian ini bukanlah kecelakaan biasa, melainkan penunggu pabrik sangat marah. Tapi penyebab kemarahannya belum diketahui. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kembali, Mbah Jina akan melakukan upacara persembahan. Di sisi lain, Fadil menemui Endah untuk menanyakan kejadian yang dialami Rani. Di sini Endah menceritakan semuanya ke Fadil terkait teror yang dia alami selama bekerja. Kemudian Endah juga yakin kalau kecelakaan yang dialami oleh Rani bukanlah kecelakaan biasa. Endah juga menceritakan kejadian aneh saat malam pertama dia datang ke sini, di mana dia keluar dari loji sewaktu jam merah. Karena saat itu dia mengikuti seseorang hingga sampailah dia ke gedung tua dan melihat pagelaran wayang. Mendengar cerita itu membuat Fadil kaget. Sebenarnya Fadil juga merasakan kejadian aneh di pabrik, tapi Fadil tidak memberitahukan hal itu pada Endah. Di sore harinya, Mbah Jina dan Mbah Samin mulai melakukan upacara persembahan dengan memberikan 2 ekor sapi sebagai persembahan. Dia berharap persembahan ini diterima oleh penunggu pabrik dan tidak ada lagi musibah yang menimpa semua orang yang bekerja di sana. Teror yang dialami Endah ternyata masih terus berlanjut. Malam itu, dia melihat Rani sedang berada di kamarnya. Kemudian, Endah meminta maaf ke Rani atas kecelakaan yang terjadi sebelumnya. Ternyata sosok itu bukanlah Rani, melainkan sosok demit yang tiba-tiba menyerangnya dan membuat Endah berteriak ketakutan. Untungnya Wati dan Naning mendengar teriakan itu. Mereka langsung menenangkan Endah. Keesokan harinya, ketika Mbah Samin dan Mbah Jina memeriksa gudang tempat persembahan, mereka kaget karena persembahan mereka masih utuh. Ini artinya penunggu pabrik menolak persembahan sapi. Setelah itu Mbah Jina melakukan ritual lagi dengan memotong sapi. Teror yang dialami Endah kini Fadil juga merasakannya. Ketika dia sedang tidur, tiba-tiba ada sosok tubuh tanpa kepala yang menindih tubuhnya. Keesokan harinya, ketika Fadil berangkat kerja, dia melihat Bu Marni dan beberapa orang lainnya pergi ke sumur tua. Lalu diam-diam Fadil mengikuti mereka. Setelah itu, ketika semua orang sudah pergi, Fadil penasaran dengan sumur tua itu. Dan ketika dia melihat ke dalam sumur, dia terkejut karena di dalamnya ternyata ada seorang buruh dalam keadaan mengenaskan. Tak lama, Mbah Samin menghampiri Fadil. Lalu dia meminta agar Fadil tidak membuat heboh atas penemuan tersebut. Setelah itu, Mbah Samin melihat Fadil seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Dia pun bertanya kejadian apa yang pernah dia lihat selama tinggal di pabrik. Kemudian Mbah Samin mengajak Fadil dan Endah untuk menemui Mbah Jina. Mereka diminta untuk menceritakan apa yang sudah terjadi selama mereka berada di sana. Endah mengaku kalau pernah pergi ke dalam pabrik saat jam merah karena dia melihat salah satu temannya keluar dari loji. Dia pun menceritakan kejadian malam itu.
Setelah mendengar cerita Endah, Fadil juga menceritakan mimpinya dan dia mencocokkan dengan apa yang dialami oleh Endah. Fadil bermimpi melihat ada seseorang yang keluar di jam merah menuju salah satu gudang. Dia mengira kalau orang yang dia lihat di mimpinya adalah Endah. Tapi setelah melihat kejadian yang dialami oleh Rani, Fadil pun mengira kalau orang yang dilihat oleh Endah di malam itu adalah Rani. Jadi, Rani mengalami kecelakaan disebabkan oleh kemarahan dari penunggu gudang. Namun hal itu dibantah oleh Mbak Jinah, karena dia bertemu dengan Rani dan Rani menyampaikan kalau dia tidak pernah pergi ke gudang di malam hari. Justru sekarang Rani menjadi korban kemarahan kerajaan Demit. Mbak Jinah kembali bertanya, apakah Endah pergi ke gudang bagian barat? Endah menjawab kalau malam itu dia pergi ke gudang di luar gudang utama. Dari pengakuan Endah, Mbak Jinah mengetahui penyebab kemarahan para Demit. Karena gudang yang dimasuki oleh Endah bukanlah gudang terlarang. Kemarahan Demit disebabkan ada orang yang memasuki area terlarang dan melakukan kesalahan di sana. Setelah Mbak Jinah tahu penyebab kemarahan Demit, dia dan Mbah Samin melakukan ritual memanggil Demit penunggu gudang terlarang. Untuk mencari tahu kesalahan apa yang sudah diperbuat oleh dua orang buruh itu, tak berselang lama, Mbah Samin mulai kesurupan. Di sini dia mengatakan siapa yang tidak menepati janji, maka dia akan lockout. Tiba-tiba Mbah Samin berlari menuju ke arah gudang terlarang, dan semua orang mengikutinya. Ketika mereka berada di dalam gudang terlarang, Mbah Samin menunjukkan peti perhiasan yang tidak ada isinya. Dari sinilah Mbah Jinah tahu penyebab kemarahan dari para Demit, karena perhiasan yang tak kasat mata milik Maharatu telah dicuri. Mbah Jinah bingung, bagaimana orang itu bisa melihat perhiasan tersebut dan mencurinya. Setelah itu, Mbah Jinah menjelaskan tentang gudang larangan. Dulu saat zaman Belanda sering terjadi kecelakaan kerja. Kemudian mereka membuat perjanjian dengan Maharatu pemimpin kerajaan Demit agar tidak saling mengganggu. Semenjak itulah gudang itu menjadi keramat. Tapi 7 tahun yang lalu, sekelompok buruh melakukan kesalahan hingga terjadilah kebakaran di gudang itu. Semenjak kejadian itu, gudang ditutup dan terlarang untuk semua orang. Namun sekarang ada lagi orang yang melakukan kesalahan di dalam gudang terlarang, dan mereka juga mencuri perhiasan milik Maharatu. Setelah tahu penyebabnya, Mbak Jinah meminta Endah dan Fadil untuk mencari tahu siapa pelakunya dan meminta untuk segera mengembalikan perhiasan itu agar tidak ada lagi korban. Ternyata pelaku yang mencuri perhiasan tersebut adalah Naneng. Saat dia membereskan perhiasan yang dia ambil, dia diganggu para Demit. Karena sangat ketakutan, Naneng berteriak. Untungnya Indra datang dan dia langsung menenangkan Naneng. Lalu Naneng memberitahu apa yang telah terjadi dengan dirinya sambil menunjukkan perhiasan yang sudah dia curi. Ternyata Indra juga terlibat dalam aksi pencurian yang dilakukan oleh Naneng. Indra lalu mengajak Naneng untuk mengembalikan perhiasan tersebut ke gudang terlarang. Saat Indra dan Naneng pergi untuk mengembalikan perhiasan itu, salah satu perhiasan ada yang tertinggal di halaman depan loji. Beberapa saat kemudian, Fadil dan Endah pulang ke loji. Saat itu Endah menemukan gelang emas di halaman depan. Tak lama, Frankie, Dwi, dan Wati datang. Dari sinilah mereka menyadari kalau Indra dan Naneng tidak ada di loji. Setelah itu, Fadil menceritakan penyebab kejadian-kejadian aneh yang terjadi selama ini. Dia juga memberitahu kalau Indra dan Naneng mungkin telah mencuri perhiasan milik penunggu pabrik. Mendengar cerita Fadil, Wati langsung membantah tuduhan itu. Dia tak percaya kalau Indra mencuri perhiasan itu. Untuk membuktikannya, Fadil lalu menyuruh Frankie dan Dwi untuk mencari Indra dan Naneng. Sedangkan Endah dan Wati diminta untuk kembali ke gudang dan mengembalikan gelang emas yang Endah temukan. Saat sedang mencari Indra dan Naneng, Fadil dan kawan-kawan diganggu para Demit. Begitu juga Endah dan Wati selalu diteror para Demit saat OTW ke gudang. Indra dan Naneng sudah sampai di gudang. Di sini, mereka bertemu dengan Mbah Jinah. Naneng langsung mengembalikan perhiasan tersebut. Tak berselang lama, Endah dan Wati juga sampai di sana. Endah langsung menyerahkan gelang emas itu pada Mbah Jinah. Lalu Mbah Jinah bertanya, perbuatan apa yang mereka lakukan sehingga mereka sampai bisa melihat perhiasan Maharatu yang tak kasat mata. Naneng akhirnya mengakui segala perbuatannya. Malam itu, mereka berdua sengaja pergi ke gudang terlarang dan kempoy di sana. Selesai icrik, Naneng melihat benda yang bersinar. Dia mendekati benda itu, dan ternyata Naneng menemukan perhiasan yang sangat banyak. Dia langsung mengambil perhiasan tersebut, walaupun Indra sempat melarangnya. Setelah mendengar penjelasan mereka, Wati seketika marah. Dia tak mengira kalau calon suaminya selingkuh dengan temannya sendiri. Lalu, Mbak Jinah menyampaikan kalau sebenarnya perhiasan itu tak dapat dilihat oleh manusia. Tapi karena mereka sudah melakukan perbuatan maksiat,
maka perhiasan itu muncul dan dapat dilihat oleh Naning dan Indra. Dengan sangat menyesal sambil menangis, Naning meminta maaf pada Wati, tapi Wati tak bisa memaafkan perbuatan mereka. Kemudian dengan perasaan yang marah, Wati keluar dari gudang. Di sini Wati tiba-tiba mengalami kesurupan, tubuhnya melayang di udara. Kemudian dia mulai tertawa dengan suara yang sangat kencang. Wati keluar dari gudang, dan dia mulai memanggil seluruh demit yang merasuki tubuh para pekerja. Mbak Jina berusaha melawan demit yang merasuki tubuh Wati. Walaupun demit itu sangat kuat, tapi Mbak Jina berhasil menundukkannya. Situasi semakin mencekam ketika Enda juga mengalami kesurupan. Di sini Enda masuk ke dimensi lain. Dia berada di acara pernikahan. Namun anehnya, di acara pernikahan ini penggantinya dimasukkan ke dalam lubang. Setelah itu mereka mengubur hidup-hidup pengantin tersebut. Setelah keadaan sudah tenang, Mbak Jina menyampaikan kalau kerajaan demit meminta tumbal manusia atas perbuatan yang dilakukan oleh Indra dan Naning. Tentunya yang akan menjadi tumbal adalah Indra dan Naning. Setelah itu, Mbak Jina meminta Rano dan Karno untuk mempersiapkan ritual. Naning dan Indra akan dijadikan manten tebu, yaitu ritual tumbal pengantin seperti yang dilihat oleh Enda. Fadil dan Enda berusaha mencegah ritual tersebut, tapi Mbak Jina tetap kekeh akan melakukan ritual tersebut agar tidak ada lagi korban. Mbak Jina menyampaikan kalau ritual ini selalu dilakukan saat memasuki masa giling tebu. Hal ini sudah dilakukan dari dulu, semenjak pabrik mulai berdiri. Maksud manten tebu adalah sepasang kekasih akan diarak seperti pengantin. Lalu mereka akan dikuburkan di ladang tebu sebagai persembahan ke penguasa kerajaan demit. Sedari dulu, Mbak Jina selalu mencari cara agar tidak ada lagi manusia yang dijadikan tumbal, dan dia berhasil menggantinya dengan hewan ternak. Namun sayangnya, kesalahan yang dilakukan oleh Naning dan Indra membuat kerajaan demit menolak dan mereka meminta kembali tumbal manusia. Kemudian Indra dan Naning dirias selayaknya sepasang pengantin. Lalu Mbak Jina mengambil darah mereka. Mbak Jina meminta Indra dan Naning agar dijaga. Dia menaburkan beras yang sudah dibacakan mantra dan dia melarang Indra dan Naning keluar dari lingkaran tersebut. Di sini sebenarnya Mbak Jina sedang menolong mereka dengan cara mengganti. Ketika ritual mantan berjalan, Mbak Jina mengganti Indra dan Naning dengan boneka yang sudah dilumuri darah mereka. Setelah itu, boneka tersebut dikuburkan. Sialnya apa yang dilakukan Mbak Jina untuk mengelabui para demit hanyalah sia-sia. Karena di saat itu, penguasa kerajaan demit justru mencari keberadaan Indra dan Naning. Demit itu menyingkirkan lingkaran beras yang sudah dibacakan mantra. Lalu Indra dan Naning dibawa dan ditukar dengan boneka yang sudah dikubur. Kejadian ini tentu saja membuat semua orang menjadi ketakutan ketika mereka melihat Indra dan Naning berubah menjadi boneka. Enda dan kawan-kawan langsung pergi ke tempat ritual manten tebu. Lalu mereka menggali di tempat boneka itu dikubur. Hingga akhirnya mereka menemukan jasad Indra dan Naning. Di momen ini tangisan Wati pun pecah. Dia tak mengira kalau calon suaminya akan pergi meninggalkan dirinya. Keesokan harinya, Fadil dan pekerja lainnya pulang ke rumah masing-masing. Namun ketika di perjalanan pulang, Fadil melihat ada sosok demit yang masih mengikuti Enda. Dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah jangan gameboy sembarangan ya. See you. Jangan lupa subscribe dan lancar terus rezekinya.